Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rano Prapansoto dari Prodi Teknik Informasi angkatan 2020 dengan NIM 120220208. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang implementasi sistem pemantauan kualitas air dan pemberi pakan otomatis pada kolam lobster air tawar pintar menggunakan teknologi Internet of Things atau IoT. Di sini saya mempresentasikan hasil dari tugas akhir satu saya yang untuk memenuhi syarat, yaitu membuat video presentasi. Kemudian saya lanjut. Pertama, latar belakang objek. Latar belakang objek di sini saya menggunakan lobster air tawar. Untuk penjelasannya, lobster air tawar adalah sebuah genus yang termasuk kelompok udang tawar atau Crustacea. Lobster air tawar juga memiliki nama lainnya tersendiri atau Cherax quadricarinatus atau fresh water crayfish. Ya, kembali tadi seperti termasuk kelompok udang tawar Crustacea yang secara alami memiliki ukuran tubuh besar dan seluruh siklus hidupnya di lingkungan air tawar, dan terdapat beberapa jenis lobster air tawar hias maupun lobster air tawar untuk konsumsi. Berikut adalah gambar dari lobster air tawar. Di sebelah kanan adalah ciri-ciri dari lobster air tawar. Jika Anda tahu, lobster air tawar memiliki harga yang relatif tinggi dan stabil di pasaran. Dilansir dari GDM Agri, petani mulut hitam. Lanjut. Lalu untuk latar belakang masalah di sini, saya mengambil dari para pembudidaya. Latar belakang masalah dari para pembudidaya sendiri tidak mungkin akan standby di kolam budidaya lobster air tawar selama terus menerus atau sepanjang waktu. Jika dipikir demikian, budidaya lobster air tawar ini kurangnya efektivitas dan efisiensi, dan kita akan bisa memakan biaya, bisa akan memakan waktu kerja dan lainnya. Maka maksud dari penelitian ini adalah membuat suatu sistem otomatis yang berbasis IoT Internet of Things secara otomatis untuk kolam budidaya lobster air tawar. Kemudian untuk rumusan masalah, dari latar belakang masalah dan latar belakang objek yang kita dapat di sini, saya rangkum menjadi rumusan masalah seperti: 1. Alat seperti apa yang dibutuhkan agar para pembudidaya tidak lalai dalam memberi pangan. 2. Bagaimana membuat sistem monitoring dan kendali kolam lobster air tawar berbasis IoT. 3. Kapan waktu para pembudidaya untuk mengganti kolam lobster air tawar? Dari rumusan masalah tersebut kita mempunyai tujuan penelitian yang bisa kita ambil dari rumusan masalah untuk dijadikan tujuan penelitian agar menjadi solusi untuk para pembudidaya lobster air tawar. Tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan efektif dan efisiensi pada para pembudidaya lobster air tawar agar bisa memantau kolam lobster air tawar dari jauh menggunakan aplikasi yang berdasarkan kualitas air, suhu air, dan memberi makan dengan otomatis dengan menerapkan Internet of Things atau IoT, sehingga tercapainya efektivitas dan efisiensi dan optimal untuk para pembudidaya lobster air tawar. Jadi maksud dari penelitian ini adalah lobster air tawar yang dibudidaya oleh pembudidaya akan jauh lebih efisiensi dan efektif pada saat membudidaya karena dipantau dari web atau aplikasi secara jauh. Lalu untuk batasan masalah, sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, kita memiliki batasan masalah agar tidak melenceng jauh dari penelitian yang kita uji, yang kita sampaikan atau yang kita angkat. Pertama, penelitian ini juga mengaitkan sistem otomatis pemberi pakan otomatis lobster air tawar yang terjadwal sesuai dengan permintaan pembudidaya. 2. Masalah yang dibatasi juga adalah terkait fungsi yang digunakan seperti pH air, suhu air untuk disesuaikan agar lobster air tawar lebih bisa berkembang dengan cepat. Untuk metode yang digunakan,
sebelum kita masuk metode, kita harus menjelaskan apa yang dibutuhkan, hardware apa, software apa yang dibutuhkan untuk kita menggunakan metode ini. Sebelumnya kita memerlukan sensor-sensor, yaitu mulai dari sensor pH, sensor suhu. Lalu untuk controller, microcontrollernya kita menggunakan Arduino Uno R3 ESP8266 dengan Atmega 38. Lalu kita membutuhkan filter air sebagai aktuator dan water heater sebagai aktuator. Lalu kita menggunakan pemberi pakan otomatis yang diintegrasikan menggunakan servo dari menggunakan bahan-bahan alat seperti wadah makanan, penutup dan pengait antara servo dengan buka tutupnya dari pemberi pakan otomatis. Lalu yang terakhir, kita memerlukan web untuk memonitoring semua hal dari sensor yang membaca dari yang dibaca oleh controller. Lalu kita memerlukan database, ya. Mulai metode yang digunakan di sini adalah mulai dari set point, kolam lobster air tawar dideteksi oleh sensor pH dan sensor suhu yang membawa variabel linguistik atau variabel yang mempunyai ketidakjelasan, kemudian mengirimkan data kepada controller ESP8266 yang menggunakan metode fuzzy. Dulu ESP8266 mengirim untuk ditampilkan kepada web monitoring yang telah tersambung ke database. Lalu untuk setelah kita monitor selesai, jika tidak terjadi ketidaksesuaian dengan sensor yang mendeteksi, ibaratnya jika kondisi air terlalu dingin atau jika pH terlalu rendah, filter air maupun water heater akan menyala. Pada saat tingkat kebasaan itu, tingkat dari kadar pH itu memiliki kebasaan, itu akan muncul notifikasi untuk segera mengganti kolam air karena terkandung dari kimia-kimia yang kita tidak tahu dari mana hasilnya. Ya seperti itu. Jika suhu airnya tinggi, water heater akan mati dengan otomatis. Lalu untuk pemberi pakan otomatisnya, kita kontrolnya melalui ESP8266 yang dikontrol sesuai dengan permintaan pembudidaya atau pengguna yang minta. Itu untuk menjadwalkan pemberi pakan otomatis sesuai dengan jadwal yang ditentukan, yang telah terhubung oleh web atau monitoring. Lalu untuk yang terakhir, kita masuk ke prosedur penelitian. Prosedur penelitian di sini kita mulai dari identifikasi objek masalah, lalu kita mengumpulkan studi literatur untuk belajar lebih lanjut terkait metode, karakteristik lobster ataupun yang lainnya. Lalu untuk persiapan kebutuhan alat dan bahan, yang keempat, kita memerlukan persiapan software seperti Arduino IDE, MySQL, dan website atau framework website. Lalu kita lanjut ke perancangan sistem. Di perancangan sistem ini kita merancang suatu sistem yang akan digunakan pada saat penelitian ini, yaitu sistemnya seperti kita merancang servo atau yang ESP8266 yang dirangkaikan dengan sensor. Jika tidak sesuai, perancangan sistem akan kita akan mengulangi lagi ke proses perancangan sistem. Lalu jika sesuainya sudah iya, kita akan melanjut ke metode yaitu fuzzy logic. Nah, di fuzzy logic sendiri, jika metode yang digunakan sesuai dengan apa yang fuzzy logic atau pengguna user inginkan, akan lanjut pembuatan basic monitoring. Jika tidak, kembali lagi ke proses fuzzy logic, karena fuzzy logic ini adalah metode di mana kita menjelaskan suatu variabel linguistik atau ketidakjelasan dari sensor-sensor yang mendeteksi tersebut. Jika pada saat sensor mendeteksi bahwa contoh dari
pH lah. Jadi dari pH, jika pH itu 6 atau tingkat normal 6 sampai 7, itu akan mendeteksi normal yang sesuai. Jika pada saat tidak sesuai seperti 7, itu um, akan muncul notifikasi. Nah, itu menjelaskan bahwa variabel linguistik yang 6 menjadi angka normal, yang 7, yang 8 menjadi angka tidak normal. Itu adalah variabel untuk menjelaskan apa itu variabel dari sensor yang dibaca tersebut. Lalu untuk pembuatan website monitoring, kita memerlukan website monitoring untuk mengontrol semua sistemnya. Lalu kita memerlukan simulasi, dan yang terakhir kita memerlukan penyusunan laporan. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Renat Kapan izin undur pamit diri. Mohon maaf jika pada saat penelitian ini masih kurang. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.